Hari ini pengacara senior OCK Ligis yang menjadi tersangka atas kasus suap terhadap Hakim PT UN Medan menjalani sidang pra-peradilan pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada Anita Rusian di sana. Anita, sudah adakah tanggapan dari KPK terkait pra-peradilan yang diajukan oleh OCK Ligis? Ya Maria, terkait dengan permohonan pra-peradilan yang disampaikan oleh OCK Ligis, KPK ini menyatakan melalui pesan singkat yang disampaikan oleh Priharsa Nugraha, selaku Kabag Pemberitaan KPK ini menyatakan bahwasanya upaya hukum tersebut atau permohonan pra-peradilan ini adalah hak setiap tersangka. Namun terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum OCK Ligis, ini KPK menyangkal adanya kesalahan prosedur yang dilakukan mulai dari pemanggilan, kemudian penangkapan, penahanan hingga penetapan status tersangka terhadap OCK Ligis. Selain itu KPK juga menyatakan, ini dalam ini Priharsa Nugraha menyatakan KPK juga telah memiliki bukti yang kuat atas keterlibatan OCK Ligis dalam kasus suap yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Dan Maria berbicara soal pra-peradilan yang hari ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK dalam hal ini tadi Johan Budi selaku pimpinan sementara KPK juga menyatakan melalui pesan singkat bahwasanya KPK meminta adanya penundaan pelaksanaan sidang pra-peradilan karena jadwal Biro Hukum KPK ini yang sangat padat, apalagi pada hari ini juga bertepatan dengan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Morotai, yaitu Rusli Sibua. Dan kemudian itu berbicara soal proses hukum yang terjadi terhadap OCK Ligis ini karena berkas penyidikan ini terhadap OCK Ligis juga sudah atau akan rampung, maka KPK juga akan menaikkan proses hukum ke arah penuntutan. Dan berbicara soal kasus suap yang terjadi di PT UN Kota Medan ini sendiri, sampai saat ini KPK juga telah menetapkan 8 orang tersangka, 3 diantaranya adalah Hakim PT UN Kota Medan, kemudian Panitera, 2 orang pengacara, 1 diantaranya OCK Ligis, begitu juga dengan anak buahnya Gary, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istri Evi Susanti. Dan tadi Maria sekitar pukul 9 kami juga melihat adanya kedatangan Velove Vexia yang merupakan putri dari OCK Ligis yang kembali menjenguk ayahnya. Dalam berbicara soal pra-peradilan yang saat ini sedang dihadapi oleh ayahnya, tadi Velove juga menyampaikan sebagai keluarga, ia pun berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan meski ia tidak hadir dalam sidang pra-peradilan pada hari ini, ada beberapa perwakilan juga dari keluarga yang turut hadir di sana. Demikian Maria informasi sementara yang bisa kami sampaikan dari KPK. Kembali ke Anda. Langsung dari Gedung KPK Jakarta, Anita Rusian, terima kasih. Pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait sidang pra-peradilan OCK Ligis, segera kita bergabung dengan reporter Sadrina Eva Analia dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sadrina, apa saja keberatan yang akan diajukan OCK Ligis kepada KPK dalam sidang perdana pra-peradilan ini? Ya, kalau sebelum memasuki gugatan-gugatan yang diajukan oleh OCK Ligis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan pada hari ini. Sidang pra-peradilan perdana OCK Ligis dimulai atau dijadwalkan memang pada pukul 9 pagi tadi, namun baru dimulai adalah pada pukul 11 siang ini. OCK Ligis tidak menghadiri sidang pra-peradilan dirinya, namun diwakilkan atau dikuasa hukumkan kepada kuasa hukum dirinya. Dan yang menarik adalah banyaknya kuasa hukum dari tim pengacara OCK Ligis ini yang datang ataupun hadir dalam sidang pra-peradilan ini, yaitu lebih dari 30 pengacara. Sementara untuk KPK tidak menghadiri sidang pra-peradilan ini dan KPK meminta adanya penundaan dari sidang pra-peradilan ini karena KPK masih membutuhkan waktu untuk melengkapi alat-alat bukti dan juga sejumlah administrasi. Dan KPK ini meminta penundaan sidang pra-peradilan ini selama 2 minggu ke depan. Dan saat ini memang sidang pra-peradilan dari OCK Ligis sudah selesai dan ini dikarenakan KPK tidak menghadiri. Sementara untuk gugatan
gugatan sendiri, memang ada 5 gugatan dari OCK Ligis terhadap KPK. Ini terkait dengan dugaan kasus suap hakim PT UN Medan. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan tersangka OCK Ligis. Menurut dari kuasa hukum OCK Ligis di sini, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya penetapan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan OCK Ligis sebagai saksi. Kemudian yang kedua adalah gugatannya mengenai penjemputan paksa OCK Ligis di Hotel Borobudur. Ini dianggap KPK tidak memberikan atau menunjukkan surat tugas, dan yang menjemput paksa OCK Ligis ini adalah bukan dari penyidik KPK. Dan yang ketiga adalah mengenai masa isolasi dari OCK Ligis pada KPK, dan ini sudah berlangsung selama 7 hari dan dianggap telah melanggar KUHP yang berlaku. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum OCK Ligis, Johnson Simanjuntak. Apa yang diputuskan oleh MK, orang tidak bisa dijadikan tersangka kalau belum ada 2 alat bukti dan diperiksa sebagai calon tersangka. Nah, tapi yang terjadi pada saat yang sama, OCK mengalami 2 hal sekaligus, sebagai saksi maupun sebagai tersangka, padahal nggak pernah diperiksa. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu baru ada problem soal penangkapannya, baru ada problem soal penahanannya, baru ada problem soal isolasinya, ada problem soal proses pemeriksaan dia. Kalau ada satu lagi penunda ataupun gugatan yang tidak dimasukkan dalam gugatan dari pra peradilan ini adalah terkait dengan penyadapan sejumlah anggota dari tim kuasa hukum dari OCK Ligis ini oleh KPK. Carlos. Sadrina, kemarin OCK Ligis melayangkan surat kepada Presiden terkait kasus yang dihadapinya. Lalu sudahkah ada informasi apa tanggapan Presiden terhadap surat OCK Ligis itu? Iya, kalau benar sekali bahwa kemarin pada tanggal 9 Agustus 2015 OCK Ligis ini melayangkan surat kepada Presiden. Ini isinya dari surat ini adalah terkait dengan keluh kesah dari OCK Ligis sebagai lawyer senior yang dianggap telah dizolimi oleh KPK karena pasalnya KPK tidak memfasilitasi dirinya berobat, kemudian juga terkait dengan penganggapan atau penangkapan dirinya ini sebagai penculikan. Dan menurut dari kuasa hukum belum ada tanggapan sama sekali dari Presiden Joko Widodo terkait dengan surat ini, namun kuasa hukum berharap dengan adanya respon dari Presiden Jokowi terhadap kasus OCK Ligis ini untuk menghindari diskriminasi, bahwa KPK waktu kemarin memang Presiden Jokowi sangat tanggap atau respon cepat terhadap kasus-kasus yang menimpa pimpinan-pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan juga Bambang Wijianto. Demikian, kembali ke studio, Carlos. Baik, kami menunggu informasi dari Anda terkait sidang pra peradilan OCK Ligis yang tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan. Terima kasih pemirsa. Reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Nova Maulana melaporkan dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Ia ingin agar pengusutan itu dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, pengusutan dana bansos itu oleh KPK Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Ia ingin agar pengusutan itu dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, pengusutan dana bansos itu oleh KPK justru akan mempermudah proses penyidikan kasus yang saat ini menjerat 2 kliennya. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung tak bisa melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus itu berbeda dengan kasus dugaan suap yang ditangani KPK yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Sementara PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi berharap Kejaksaan Agung rela melimpahkan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai
penanganan kasus yang diduga melibatkan banyak pejabat eksekutif dan legislatif Sumatera Utara itu akan lebih efisien jika ditangani KPK. Lalu, siapakah yang akan memeriksa Gatot? Apakah KPK dan Kejaksaan Agung tidak saling bertabrakan dalam penanganan satu perkara? Apakah seorang tersangka dapat meminta kasusnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau KPK? Pemirsa, siapakah yang akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho? Untuk membahasnya kami telah tersambung melalui telepon dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, ada Bapak Tony Spontana. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Rara. Ya. Dan juga selain Pak Tony yang telah terhubung di ujung telepon, di studio Berita 1 juga telah hadir kuasa hukum dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Bapak Rasman Arief Nasution. Selamat pagi, Pak Rasman. Selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di studio Berita 1. Nah, Pak Rasman, ini juga kami juga memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 02152900311. Pak Rasman, ini kan kemudian saat ini sedang menjadi sorotan karena ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui pernyataan Anda mengatakan ingin meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan dari dana Bansos ini dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Apa sebetulnya menjadi pertimbangan permintaan tersebut? Begini, KPK itu dan atau institusi penegak hukum yang lain, dia harus mengedepankan azas akuntabilitas, kemudian transparansi, kepastian hukum. Oke, ini koridornya law is justice declare. Oke, nah, jadi kita harus melihat pendekatan hukum itu harus dipahami dari 4 sektor: filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis. Okay. Nah, ada 3 di situ sebelum aspek yuridis dikedepankan. Sebelum dimulai aspek yuridis, ada 3 yang harus dipikirkan. Nah, saya melihat bahwa berkali-kali saya jelaskan di media bahwa untuk konteks pemeriksaan, penyidikan, bahkan sampai dengan proses penuntutan di peradilan, sebaiknya itu ditangani oleh KPK. Kenapa? Merujuk kepada 2. Pertama, aspek sosiologis, yang kedua dari segi aspek apa yang kita sebut dengan yuridis. Apa aspek sosiologisnya? Aspek sosiologisnya dalam surat Ibu Evi Susanti dan Bapak Gatot Pujo Nugroho yang ditujukan kepada Bapak Oce Kaligis dan sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah saya serahkan kepada pimpinan KPK. Di situ ada substansi. Surat itu ada 2 substansi yang tidak bisa dilepaskan. Pertama, ada substansi yang terkait dengan politis. Anda menilai jika ini kemudian... Tunggu. Ada aspek politisnya, di mana ada pertemuan antara Pak Gatot Pujo Nugroho yang notabene Gubernur Sumatera Utara dari Partai PKS, ya, maaf ya, ini masih kita, tapi namanya ini kan sosiologis ya. Kemudian ada di situ Pak Oce Kaligis, yang Ketua Mahkamah Partai Nasdem, bertemunya di kantor Partai Nasdem. Di situ ada Pak Surya Paloh, ada Ibu Evi Susanti. Yang dibahas apa? Untuk mengharmonisasi 2 pejabat negara ini. Tapi pada berikutnya ada masalah terus-menerus, masalah Bansos. Yang Bansos ini sendiri pun pelapornya ikut saya ke KPK. Kenapa saya melaporkan ke KPK dengan Saudara Hamdani yang ribut di media dulu? Nah, saya ini kan tidak milik siapa-siapa, saya milik bangsa Indonesia. Tapi Anda menilai jika kemudian saya sampaikan kasus itu ini ke KPK. Kenapa? Karena Kejati lambat menangani itu. Nah, sekarang diambil oleh Kejagung. Kemarin ditangani oleh Kejati, kemudian Kejagung nangani. Satu peristiwa hukum kok jadi 2 pokok perkara atau sebaliknya. Tapi apakah kemudian tersangka memiliki hak untuk kemudian meminta pelimpahan perkara dari Kejagung ke KPK seperti itu? Saya sampaikan dalam undang-undang kehakiman jelas diatur di situ. Seseorang yang menjadi saksi, tersangka, terdakwa, terpidana wajib disetarakan dengan masyarakat biasa yang tidak bersalah sebelum memiliki hukum tetap atau belum inkrah. Ya, kita langsung ke Pak Tony. Pak Tony, silakan dengan tanggapannya.
Ya, saya sapa dulu itu Bang Lasman. Apa kabar, Bang? Ya. Apa kabar? Sehat, Bang? Halo? Halo. Iya, Pak Tony mungkin suaranya bisa agak lebih keras sedikit. Nah, saya sapa dulu Abang Lasman. Oh iya. Bang. Ya. Ya, silakan. Gimana Pak Tony? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Jadi konteksnya kan kita bicara mengenai